Halo, Bukaters se-Indonesia yang dicintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Shalom, salam dalam damai Kristus. Kita baru aja merayakan Natal, semoga damainya tetap berada di dalam hati kita. Maka sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya boleh perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ibu Mahda Namoy di Surabaya, dan saya bergabung di UKAT Keuskupan Surabaya sebagai salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan UKAT Keuskupan Surabaya. Tanggal 28 April 1988, saya bersama suami tercinta Bapak Henry Namoy memulai pelayanan Persekutuan Usahawan Katolik bersama Bapak Uskup Monsinyur Dipyo Karyono di Keuskupan Surabaya. Dan 1 tahun kemudian, 1989, Tuhan memberikan kepada saya inspirasi sehingga terciptalah lagu Mars Bukat yang saat ini didengungkan di mana-mana di Bukat Nasional. Karena itu syukur kepada Allah kalau saat ini saya boleh berbagi kasih, menyebarkan harapan di dalam acara video rekaman ini. Tema yang ingin saya bawakan adalah budaya kehidupan adalah mengucap syukur senantiasa. Saudaraku, kita ingat saat kita masih kecil, orang tua kita selalu mengajarkan, jangan lupa bilang terima kasih kalau kamu dikasih barang, dikasih hadiah, dikasih apa saja, ditolong apa saja oleh orang lain, juga oleh orang tua kita. Juga kita diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan saat mau makan, saat mau pergi, dan banyak hal kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur, mengucap terima kasih. Saudaraku, terima kasih, bahasa Indonesia itu bagus sekali. Allah itu adalah kasih, dan karena Allah kasih, Dia selalu ingin memberi. Dan kita yang menerima, kita bisa bilang terima kasih. Kita menerima kasih Tuhan. Nah, karena itu perlu Anda ketahui bahwa mengucap syukur itu juga salah satu kehendak Tuhan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu sangat menyenangkan Allah. Dan kita coba bayangkan, andai kata kita berbuat satu kebaikan untuk seseorang, lalu orang yang kita tolong itu tidak menanggapi apa-apa, tidak ada respons berterima kasih, malah tidak ucapkan terima kasih sama sekali. Walaupun kita ini tidak gila hormat, tetapi kalau kita mendapat perlakuan seperti itu, sepertinya ada yang kurang enak gitu ya. Seakan-akan perbuatan kita itu sia-sia atau kurang berguna. Nah, demikian juga di dalam budaya kita di Indonesia ini, kita sudah terbiasa untuk mengucap terima kasih. Nah, untuk itulah ini bukan hanya budaya manusiawi, tetapi juga budaya anak-anak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saudaraku, di dunia yang carut marut ini, kita seringkali menghadapi banyak hal yang menjengkelkan, banyak hal yang membuat kita itu susah atau sedih. Tetapi ini tantangan buat kita untuk kita bisa ngomel, untuk kita bisa bersungut-sungut, untuk kita bisa mangkel, ya. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Mereka di sini adalah orang-orang Israel
ketika dibawa keluar dari Mesir masih di padang gurun, gantinya terima kasih mereka bersungut-sungut. Dan karena itu Santo Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bercela, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku, Anda dan saya dipilih Tuhan menjadi terang dunia, dipilih untuk dikasihi, diutus, dikuduskan. Dan karena itu marilah para Pukates sebagai businessman, sebagai usahawan di dalam dunia yang bengkok ini, kita latih lidah kita ini untuk selalu mengucap terima kasih Tuhan. Saya sendiri meniru Daud, saya lupa itu di mana, yang mengatakan kalau dia mendapat sesuatu yang jelek, Daud mengatakan terima kasih Tuhan, ini baik buat saya. Dan karena itu saya mau memberikan contoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya bersyukur pada hal-hal yang baik, tapi juga pada hal yang tidak baik. Kita ingat Ayub, dia mengalami ujian dari Tuhan, hartanya habis sama sekali, anak-anaknya mati sekaligus 10 orang, dan dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Kemudian juga kita lihat Yosua dan Kaleb yang diutus untuk mengintai tanah Israel, tanah Kanaan. 10 dari suku yang lain bersungut-sungut, gak bisa. Di sana orangnya gede-gede kayak raksasa, kita nih kayak belalang. Wah, bagaimana nih, bagaimana? Pokoknya mereka bersungut-sungut. Tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, dia bersyukur. Dia bilang apa? Kalau Tuhan merencanakan memberikan tanah Kanaan ini, kita harus bersyukur, kita pasti akan mendapatkannya. Dan apa yang terjadi? 2 orang inilah yang bisa masuk ke tanah Kanaan, sedangkan 10 suku yang lain tidak bisa. Saudaraku, itulah kuasa dalam mengucap syukur. Kita juga lihat Daud, ada begitu banyak mazmur yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya besar kasih setianya. Daud selalu mengalami kebaikan Tuhan. Karena dia mengalami, dia tidak take it for granted atau menganggap biasa, tapi dia selalu terima kasih Tuhan. Karena itu sejak dia menggembalakan domba, yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud karena dia selalu berterima kasih kepada Tuhan, sehingga dia dipilih Tuhan menjadi raja orang Israel, dan sampai sekarang nama Daud tetap disebut. Nah, itu yang terjadi di contoh-contoh tokoh di perjanjian lama. Bagaimana dengan yang di perjanjian baru? Kita lihat Bunda Maria. Bunda Maria selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dan kalau dia dipuji, dia mengatakan seperti seperti Santa Elizabeth memberikan pujian kepada dia, dia tidak melakukan apa-apa tetapi langsung berterima kasih dengan mengatakan Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Dia Tuhan Juru Selamatku, karena Dia memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Juga demikian dengan Santo Yusuf, dia sebenarnya enggan menerima Bunda Maria, hanya karena mimpi dia percaya dan dia tidak bersungut-sungut. Wah, aku kan rugi, aku nggak bisa menikah dengan dia, aku begini, enggak. Tapi dia tetap mengikuti sambil menjalankan apa yang diminta Tuhan. Kemudian juga Tuhan Yesus sendiri selama
mujizat-mujizat yang dibuat. Sebelum memecah 5 roti 2 ikan, dikatakan dia bersyukur dulu kepada Allah. Sebelum membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di kubur, dia bilang bersyukur dulu kepada bapaknya. Dan akhirnya Lazarus dipanggil keluar dan dia pun keluar dalam keadaan hidup. Saudaraku, itu keluarga kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, Tuhan Yesus telah memberi contoh untuk kita mengucap syukur. Demikian juga dengan Santo Paulus. Santo Paulus itu tidak pernah mendoakan orang itu lepas dari masalahnya, tapi dia selalu memberi tuntunan untuk selalu berterima kasih dan mohon kekuatan akan hal-hal yang harus dijalani, salib yang dipikul, dan dia itu terkenal dengan sebutan The Apostle of Thanksgiving. Jadi rasul yang suka bersyukur, apalagi mengingat dia yang dulu begitu jahat, ditangkap Tuhan di Damsyik, sampai akhirnya Tuhan yang Maha Pengampun menerima dia. Bahkan dia merasa selalu terima kasih. Untuk itu Anda bisa baca di Kolose, ya, 4 bab dari Kolose itu ucapannya hanya bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah dalam doa, dalam bersekutu, nyanyian puji-pujian, Anda bisa baca sendiri. Nah, karena itu marilah di awal tahun baru ini, biasanya awal tahun selalu orang membuat resolusi. Saya mengajak Anda dan saya sendiri juga, tingkatkan rasa syukur. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi saya kehidupan. Apapun yang saya jalani, saya tetap syukuri karena Allah mengasihi kita. Kita diminta Tuhan untuk menjadi cahaya bagi dunia yang gelap ini. Mari para Bokaters, bangkitlah, jadilah terang, menjadi orang yang selalu berterima kasih. Latihlah setiap hari, apapun yang kita alami, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan itu sangat-sangat menyenangkan Tuhan yang telah berbuat banyak buat kita. Demikianlah sharing saya pada saat ini. Tuhan memberkati.